Kalaupun harus rungkat, ya memang harus dirungkatkan. Biar umat nggak tertipu. Jadi beberapa orang yang diuntungkan oleh habaib itu sulit untuk mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Mungkin juga termasuk dari Kiai Haji Syukron Makmun yang sudah menerima mobil baru dari seorang habib, sehingga beliau sulit untuk ikut mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Langsung Mercedes dari dealer, langsung nama saya. Kalaupun harus rungkat, ya memang harus dirungkatkan. Biar umat nggak tertipu. Kalaupun harus rungkat, ya memang harus dirungkatkan. Biar umat nggak tertipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, rumor berita bahwa Yai Haji Syukron Makmun pernah menerima sebuah mobil dari salah satu habaib. Apakah ini benar? Kita ikuti ceramah beliau. Sampai jadi wakil saya yang cari duit, sampean wakil saya berdakwah. Saya nggak sempat berdakwah, jadi sampean saja jadi wakil saya. Juga ikuti. Nah, apa saja? Baik, Habib. Tolong jangan dicabut kata-kata ini. Saya wakil sampean. Kalau sudah terikat jasa. Tapi lihat mobilnya. Nah, kita dengarkan. Yang diwakili mobilnya Mercedes, BMW. Mobil. Coba wakilnya lihat mobilnya itu. Mobil Jepang kata saya. Kok wakil dengan yang diwakili nggak sama? Habib terlalu jauh kata saya. Mestinya wakil dengan yang diwakili itu seimbang. Kalau sampean Mercedes, saya BMW gitu loh. Jadi wakil dengan diwakili tidak terlalu menyolok. Wah, yang diwakili kadang-kadang ganti Mercedes, ganti BMW. Wakilnya bertahun-tahun mobilnya tetap aja nggak ganti-ganti. Loh, tiba-tiba setengah bulan supirnya datang, Habib. Ya. Pakai kunci mobilnya dengan surat-suratnya oleh Habib, diminta kasih tahu sama Habib sesuai dakwah mobil itu kaki. Kalau mobil saya diambil, saya mau kemana? Kaki saya di Jakarta ada saya. Apa di Jakarta suruh jalan kaki kagak ada? Ya kalau di kampung kata saya. Sudah diubah. Maaf Pak Kiai, mobilnya sudah ada gantinya di halaman pondok. Mobil apa? Mercedes. Langsung Mercedes dari dealer. Langsung nama saya. Gara-gara saya tegur. Kalau seandainya Rasulullah hidup lagi, sampean yang nanti dimarahi. Sahabat muslim dimanapun berada, kesimpulan dari video Kiai Haji Syukron Makmun barusan itu berarti beliau Kiai Haji Syukron Makmun sudah pernah menerima mobil, pemberian mobil dari seorang habib. Kalau berita ini benar, ya mungkin saja karena masalah inilah, karena ada jasa atau balas budi dari habaib kepada beliau Kiai Haji Syukron Makmun, yang membuat Kiai Haji Syukron Makmun selama ini sulit untuk mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini juga banyak diberitakan. Ya bukan hanya beliau, siapapun kalau sudah terkena masalah harta, siapapun itu saya kira, itu sulit untuk berkhianat walaupun itu salah. Mungkin bisa masalah harta, mungkin bisa masalah keluarga.
bukan siapapun. Semuanya sangat mungkin terjadi demikian ini. Jadi kalau seseorang itu sudah pernah menerima sesuatu harta pemberian dari orang lain, itu memang sulit untuk melawannya. Sulit. Saya kira semua ini adalah manusiawi. Jadi beberapa orang yang diuntungkan oleh habaib itu sulit untuk mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Mungkin juga termasuk dari Kiai Haji Syukron Ma'mun yang sudah menerima mobil baru dari seorang habib, sehingga beliau sulit untuk ikut mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sahabat muslim dimanapun berada, kalau bukan masalah duniawi, mungkin saja masalah hubungan ekonomi, ada kerjasama, itu mustahil sudah untuk mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Usman. Atau mungkin ada hubungan keluarga, mungkin menantunya, mungkin saudaranya itu ada hubungan dengan habaib, itu juga sulit untuk mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang menyatakan bahwa habaib di Indonesia, klan Ba'alwi, benar-benar putus nasab dari Rasulullah SAW berdasarkan kajian kitab nasab, didukung oleh kajian filologi dan ilmiah tes DNA, benar-benar batal menjadi keturunan Rasulullah SAW. Sahabat muslim dimanapun berada, sebab siapapun dari golongan para pembela habaib, dari kalangan para ulama atau cendekiawan yang membela habaib Ba'alwi di Indonesia terkait dengan permasalahan nasab, wajib menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang berargumen bahwa sukhra wal istifadah di abad 400 sampai 900 itu anak dari Ahmad bin Isa ada 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Sehingga di atas abad 900 sampai sekarang baru muncul sukhra wal istifadah anak Ahmad bin Isa, ini menjadi 4, ada tambahan yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. Inilah yang perlu dijawab. Kenapa sebelum abad 900 Ubaidillah ini tidak disebut? Kenapa? Tidak ada satupun kitab yang menyebut. Sehingga sukhra wal istifadah ini terjadi di abad 400 sampai 900 itu, bahwa anak Ahmad bin Isa hanya ada 3. Lalu kenapa di atas 900, abad 900 sampai 1400 ini kok menjadi 4? Inilah yang perlu dijelaskan. Tidak perlu kita jauh-jauh pakai emosi, apalagi tidak penting. Ini yang harus dijawab. Baru itu ulama hebat. Baru ulama hebat atau cendekiawan hebat kalau semacam itu. Tapi memang harus transparan. Jangan sampai manuskrip yang ditunjukkan itu manuskrip palsu. Jangan sampai terjadi itu. Manuskripnya harus terbukti asli. Bila dituduh palsu, mampulah untuk membuktikan keasliannya. Semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, kenapa genetik dari cucu Nabi itu J1 secara internasional? Ya memang itu hasil dari genetika, hasil dari tes DNA, bahwa terpilah haplogrup dari keturunan Rasulullah itu J1. Makanya kalau habaib dari Ba'alwi ini haplogrupnya G, ingin mengaku keturunan Rasulullah, itu tidak mungkin, mustahil. Mustahil. Ini juga harus dijawab sebenarnya. Apakah tes DNA itu tidak benar? Kalau secara internasional ya benar. Jadi keturunan Rasulullah itu secara genetika hasil tes DNA-nya itu harus J1.
Nah, kalau habaib itu berhaplogrup G, ya mustahil menjadi keturunan Rasulullah, pasti itu. Ini juga perlu dijawab. Kenapa bisa berhaplogrup G? Apakah alat deteksinya yang keliru? Semacam itu, buktikan kalau keliru. Kalau tidak bisa membuktikan, berarti ya memang G. Berarti mustahil menjadi keturunan Rasulullah SAW. Dan ini hanya perlu diakui. Diakui dalam arti tidak membodohi masyarakat, saya keturunan Nabi, padahal bukan. Loh, kalau benar bisa membuktikan, tak masalah. Habaib mengatakan keturunan Nabi, bisa membuktikan secara genetika, secara kitab nasab yang valid, ya tidak ada masalah. Semuanya pasti akan mendukung kalau memang itu benar. Tapi kalau bukan, masa harus didukung? Ini sudah menjadi kekeliruan selama ratusan tahun. Perlu kita semua memperjuangkan semua ini demi akidah NU. Jangan sampai orang-orang Nahdiyin mencintai habaib karena dianggap keturunan Rasulullah, padahal bukan. Ini namanya pembodohan semacam itu. Dan ini menjadi taruhan akhirat. Kalau sudah terbukti berarti ada hujah. Secara kitab nasab tidak terkonfirmasi, secara genetika juga bukan keturunan Rasulullah. Bukankah sudah komplit hujahnya? Lantas masih tidak mau menerima? Itu resikonya sebenarnya besar. Berarti menasabkan orang Yahudi kepada Rasulullah SAW, menasabkan habaib kepada Rasulullah. Ini adalah dosa yang sangat besar, yang tak terbanding besarnya. Kecuali tidak ada hujah, itu namanya husnudzon. Tapi kalau ada hujah yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat, harusnya hanya mengakui dan tahu dan percaya bahwa habaib di Indonesia itu benar-benar putus nasab kepada Rasulullah SAW. Sahabat muslim dimanapun berada, permasalahan nasab habaib alwi di Indonesia ini sebenarnya tidak usah terlalu jauh sampai terjadi saling membenci antara satu sama lain. Ini adalah permasalahan ilmu pengetahuan. Kalau kita selama ini mempercayai habaib karena suhura wal istifadah, itu memakai namanya husnudzon, ada suhura wal istifadah. Ya wis, tapi jika ada pertentangan atau ada yang menentang dengan pembuktian seperti tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan tidak bisa dibantah, tidak bisa dijawab, berarti syuhra wal istifadah itu menjadi gugur. Berarti habaib ba'alwi di Indonesia ini sah, bukan keturunan Rasulullah SAW. Hanya sebuah pengakuan saja dan memberikan pencerahan kepada umat bahwa selama ini kalau berkeyakinan habaib itu keturunan Rasulullah, mereka itu keliru, tidak benar. Kalau masalah mencari ilmu, ya pada siapapun boleh mencari ilmu. Pada habaib yang alim boleh mencari ilmu. Kepada orang biasa yang alim juga boleh mencari ilmu. Jadi mencari ilmu agama itu tidak harus syarat dari seorang habaib itu keturunan Nabi. Walaupun bukan keturunan Nabi, kalau alim tidak masalah kita mengaji. Tapi kalau kita menganggap mereka itu keturunan Nabi sedangkan hujah sudah jelas, ini adalah hukumnya haram mutlak karena telah menasabkan Rasulullah kepada yang bukan nasabnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.